Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Tridianda dengan BP 2001-0021 akan menjelaskan jawaban MTK Keuangan Bisnis nomor 1 dan 2. Soal nomor 1. Hitung berapa pinjaman yang harus diajukan jika pinjaman pokok atau nilai mula-mula senilai 20 juta. Kita bikin diket dulu. Diket berarti itu prinsipal atau nilai pokok awalnya itu sama dengan 20 juta. Selama 3 Januari sampai dengan 14 November 2017. Nah, ini kita cari T-nya ya dulu. Kita cari T-nya dulu dari 3 Januari 2017 sampai dengan 14 November 2017. Nah, karena 3 Januari ini ada 31 kan ya, berarti 31 kurang 3 dapatnya sisanya 28. Ini Januari. Karena dia bukan tahun kabisat ya, berarti Februarinya cuma sampai 28 juga. Di sini karena sekarang kan tahun yang diketahui itu kan tahun 2017, berarti Februarinya juga 28. Maret berarti kalau kita hitung pakai tangan, di sini Januari itu 31, Februarinya itu udah 28, dan di sini Maretnya itu 31. Berarti ini 31 Maret, berarti 30 lagi ya, 30 April, 31 Mei, 30 Jun, 31 Juli. Nah, Juli sama Agustus ini sama tinggi kalau kita hitung pakai perkiraan tangan. Agustus 30 Sep, 31 Ok. Nah, Novembernya karena cuma sampai 14, berarti November itu kan kalau di sini 31 berarti Novembernya 30. 30 dikurang 14 berarti dapatnya 16 November. Kita jumlahin 28 tambah 8 tambah 31 tambah 30 tambah 31 31. Oh, ini 7 ya. 7 317. Berarti T-nya sama dengan 317. Lalu dalam soal juga kita baca lagi, dengan suku bunga 20% PA, berarti R ya. Suku bunga ini bikin di sini aja biar habisin tempat. R sama dengan 12%, kita disimalin 0,12. Hitunglah dengan menerapkan metode bunga ordinari biasa dan metode bunga eksak atau tepat. Berarti kita menggunakan definisi waktunya itu dalam hari. Yang pertama, bunga tepat dengan metode bunga tepat. Metode bunga ordinari. Metode bunga ordinari. Kalau metode bunga ordinari ini biasanya tuh jumlah harinya itu ditetapkan sama, makanya metode bunga ordinari itu jumlah harinya per 360.
karena jumlah harinya yang ditetapkan sama. Dan sekarang kita lanjut bunga tepat. Metode bunga tepat. Bunga tepat. Nah, kalau bunga tepat biasanya dalam bulan tuh jumlah harinya berbeda-beda kayak ini. Kayak 28, 31, 30. Ini ada contoh bunga tepat ya. Berarti jumlah harinya itu jumlah hari sama per 365. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu rumus mencarinya dulu. Rumus mencarinya berarti SI atau simple interest bunga sederhana sama dengan P prinsipal dikali tingkat bunga dikali T waktu dalam tahun. Waktunya ini pasti dalam tahun. Kalau misal seandainya dalam bulan maka dibagi dengan 12. Begitupun kalau seandainya dalam hari. Sini dari sini kita bikin, berarti rumusnya ini SIP kali R kali T, prinsipalnya yaitu 20 juta kita kali dengan R yaitu 0,12 lalu dikali dengan ini jumlah hari per 360. Jumlah harinya tadi ada 317, berarti 317 per 360 ini sama dengan 20 juta dikali dengan ini dapatnya 0,1056, lalu kita kali juga dapatnya 2.112.000. Nah, sekarang kita pakai ini dengan menggunakan metode bunga ordinari. Sekarang kita memakai metode bunga tepat, yaitu 20 juta kita kali juga dengan 0,12 dikali dengan T yaitu 317 per 365. Kita cari yang ini dulu biar mudah gitu kan. Dapatnya 0,1042 sama dengan kita kaliin juga dapatnya 2.840.000. Oke. Nah, dan inilah jawaban dan rumus yang saya pakai. Lanjut soal nomor 2. Baiklah, saya akan menjawab kita pertanyaan nomor 2. Pertama, Ibu Ane memiliki wesel sebesar 50 juta. Kita bikin diket dulu. Diketnya berarti nilai nominal atau P sama dengan 50 juta. Tertanggal 3 Januari 2017, wesel tersebut akan jatuh tempo dalam 120 hari.
jangka waktu atau T gimana macet sama dengan 120 hari, karena dia per tahun berarti 120 per 360 dengan bunga 10%, berarti tingkat bunga atau kita lambangkan dengan R 10%. Nah, kita jadiin pecahan desimal, berarti 0,10 ya. Lalu, apabila pada tanggal 5 Maret 2017, Ibu Ane menjual wesel tersebut kepada bank yang mengenakan tingkat diskon 12%. Berarti tingkat diskon ini lambangnya D sama dengan 12%. Lalu kita cari nilai jatuh temponya ya. Kita pakai rumus yang P ditambah P kali R kali T. Nah, kita mulai dari sini. P nya nih 50 juta ditambah P nya lagi 50 juta dikali R mana nih 0,10 dikali T tingkat jangka waktu 120 per 360. Kita jumlahin 50 juta ditambah ini hasil kalinya 1.666.665. Oke. Lalu kita jumlahin hasilnya 51.666.665. Oke. Nah, setelah itu kita cari tanggal jatuh temponya gitu. Tanggal jatuh tempo. Jangka waktunya kan tadi 100. Lalu kita cari tanggal jatuh tempo. Jatuh temponya yaitu 120 hari jangka waktunya. Nah, sedangkan tadi dikatakannya tertanggal 3 Januari. Berarti kalau tertanggalnya 3 Januari ada 31 hari ya. Berarti 31 kurang 3 berarti tinggal 28 hari. Ini sisa Januari 2017. Karena bulan Februari berarti tanggalnya itu cuma sampai 28 Feb 2017. Lalu itu ada Maret ya, Maret 31. Karena dia turun naik 31 Maret 2017. Lalu April, kalau Maret 31 berarti Aprilnya 30 April 2017. Nah, kita jumlahin ini dulu biar nggak berlebih. 28 tambah 28, 31 tambah 30 nih 117 ya. Berarti karena dia 120 berarti kita perlu 3 hari lagi. Berarti ini 3 Mei 2017.
kita jumlahin, berarti ini udah sampai 120 hari. Nah, berarti tanggal jatuh temponya itu 3 Mei 2017 tanggal jatuh temponya. Sekarang kita cari periode diskontonya. Kita bikin di sini aja. Periode diskonto. Nah, tadi kan tanggal jatuh temponya 3 Mei. Sedangkan tadi juga dibilang apabila pada tanggal 5 Maret 2017 Ibu Ane menjual wesel. Nah, berarti periode diskontonya itu dari 5 Maret sampai 3 Mei. 5 Maret sampai 3 Mei 2017. Berarti ini ada, kalau dia 5 Maret tadi sampai 31 dikurang 5 berarti dapatnya 26 ya. 26 dari sisa Maret 2017. Lalu kita tambahin dengan 3 Mei. Jumlahin berarti 29 hari. Setelah itu kita cari diskontonya lagi. Nah, ini udah selesai, udah hampir selesai. Diskontonya berarti sama dengan, berarti karena ini udah diketahui pakai rumus S kali D kali T, atau di sini nilai jatuh temponya, nilai jatuh tempo yang kita cari tadi itu 51 juta 665. Kita kali dengan itu D, tingkat diskonnya yaitu 12%, berarti 12 per 100 saja biar mudah, per 100 dikali, nah dikali ini, kalau T di sini yang mengacu kepada ini ya, periode diskonto, berarti 29 per 360, 29 per 360. Jadi ini kita desimalin dulu biar mudah. Ini 12 per 100 0,12, 29 per 360 0,080556. Ini kita ituin, kita kaliin dapatnya tuh 49,1838. Ini apa ya? Koma ini yang di sini koma. Ya saya salah lihat. Taruh koma ini di sini juga. Sini lagi. Nah, kita bikin di sini biar muat. Nah, kan yang ditanya tuh nilai yang akan diterima Ibu Ane. Nah, nilai yang akan diterima Ibu Ane berarti yang akan diterima Ibu Ane, nah, sama dengan, berarti ini kita pakai rumus S kurang D kali ya, karena yang berarti kita harus kurang itu S, yaitu nilai jatuh temponya dikurang dengan diskontonya D.
berarti 51.666 dikurang dengan ini, diskontonya 49 juta, gak muat, 49 juta, enggak 49 juta, 4 juta 447 koma, dimana komanya ya, di sini jadi 183, berarti hasilnya 51 juta, berarti ini 499 tadi kayaknya, karena nih 499 ya, 167 217 817. Oke. Inilah hasil dan juga rumus yang saya pakai tadi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.